Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kembang Wangi. Tahun 2012 menjadi awal yang tak pernah dilupakan Nirmala. Saat itu ia masih duduk di semester awal kuliah kesehatan. Rutinitasnya tidak jauh dari bangku kuliah, perpustakaan, dan kegiatan organisasi mahasiswa. Hidupnya biasa saja, sederhana seperti kebanyakan mahasiswi rantau lain. Ia dikenal tekun, ramah, dan tidak banyak tingkah. Di sela kesibukannya, ia berkenalan dengan seorang pria bernama Dika. Pertemuan itu terjadi tanpa rencana, hanya bermula dari kegiatan sosial kampus di mana Dika turut hadir sebagai tamu, karena statusnya sebagai seorang abdi negara. Wajahnya bersih, pembawaannya tenang, tutur katanya rapi. Nirmala yang awalnya tak terlalu peduli perlahan mulai memperhatikan. Ada sesuatu pada sosok itu yang membuatnya berbeda dengan pria-pria lain yang pernah mendekat. Pertemuan pertama berlanjut dengan komunikasi singkat. Nirmala tidak mengira Dika cukup aktif menghubunginya lewat pesan singkat. Dari sekadar menanyakan kabar, hingga lama-lama berlanjut ke percakapan panjang di malam hari. Nirmala yang sebelumnya menjaga jarak pada lawan jenis mulai merasa nyaman. Hari-hari berlalu, dan kedekatan itu tumbuh menjadi hubungan. Dika secara terang-terangan menyatakan perasaan. Nirmala awalnya ragu, namun sikap dewasa Dika membuatnya luluh. Ia menerima. Hubungan itu berjalan meski harus ditopang jarak. Dika kerap ditugaskan keluar kota, sementara Nirmala harus fokus pada kuliahnya. Meski begitu, komunikasi mereka terjaga. Kalau kamu lelah kuliah, jangan dipaksa. Istirahat yang cukup, suara Dika seringkali mengingatkan. Nirmala hanya tersenyum membaca pesannya, merasa diperhatikan. Aku kuat kok, kamu juga hati-hati di sana, jangan lupa makan, jawabnya. Begitulah pola mereka, saling menguatkan dari jauh. Hubungan itu berjalan mulus, sampai akhirnya Dika memberanikan diri untuk melangkah lebih jauh. Bertemu orang tua Nirmala. Momen itu datang pada sebuah akhir pekan. Nirmala yang gugup sejak pagi sudah menyiapkan banyak hal. Ia mengenakan pakaian sopan, membimbing Dika masuk ke rumah orang tuanya di pinggiran kota. Ibunya menyambut ramah, namun ayahnya terlihat kaku. Dari awal tatapannya menusuk. Perbincangan di ruang tamu berjalan biasa. Dika memperkenalkan diri dengan tenang, menyebut pekerjaannya, dan menjelaskan keseriusannya pada Nirmala. Ibunya tersenyum sesekali, tetapi ayahnya hanya mengangguk tanpa banyak komentar. Jadi bapak kerja sebagai apa sekarang? Tanya ayah Nirmala dengan nada datar. Saya abdi negara pak, baru 2 tahun ini menjalani tugas. Masih belajar banyak, mohon doa restu, jawab Dika penuh hormat. Ayahnya kembali mengangguk lalu melirik sekilas ke arah Nirmala. Ada sorot mata yang tak bisa ditebak. Usai pertemuan itu, suasana di rumah berubah tegang. Dika berpamitan dengan sopan. Setelah ia pergi, ayah Nirmala memanggil putrinya ke ruang tengah. Kamu serius dengan dia? Tanya ayahnya singkat. Nirmala menunduk. Iya ya, dia baik, dia perhatian. Nirmala merasa cocok. Ayahnya terdiam lama. Kemudian ia menghela napas dalam. Kamu tahu siapa bapaknya? Pertanyaan itu membuat Nirmala mengerutkan kening. Tidak terlalu, kenapa memangnya? Ayahnya dulu dikenal sebagai penjudi. Orang kampung sini banyak yang tahu. Memang sekarang entah bagaimana hidupnya, tapi jejak masa lalu orang itu berat. Dan biasanya darah akan menurun. Kamu harus hati-hati. Ucapan itu membuat dada Nirmala sesak. Ia tidak menyangka pertemuan pertama berakhir dengan penilaian sekeras itu. Tapi ya, Nirmala kenal Dika, bukan ayahnya. Dia berbeda. Dia bekerja keras, dia berjuang untuk kariernya. Masa lalu keluarganya tidak bisa dijadikan patokan. Ayahnya menggeleng pelan. Kamu masih muda, kadang cinta membuatmu buta. Ayah hanya tidak ingin kamu menyesal di kemudian hari. Percakapan itu berakhir tanpa titik temu. Nirmala masuk ke kamarnya dengan wajah murung. Ia merenung lama, menatap layar ponselnya yang penuh pesan dari Dika. Hatinya terbelah. Di satu sisi, ia sangat mencintai pria itu. Di sisi lain, kata-kata ayahnya seperti beban yang menekan kepalanya.
Malam itu ia kembali berbalas pesan dengan Dika. "Ayah, kamu tidak terlihat suka padaku ya?" tulis Dika. Nirmala menatap lama pesan itu lalu membalas, "Beliau hanya khawatir. Katanya kenal dengan ayahmu dulu. Ada hal yang membuat beliau ragu." Balasan itu membuat Dika terdiam cukup lama. Baru setelah 15 menit, ia menuliskan jawaban singkat. "Aku mengerti, tapi aku berbeda. Aku ingin serius sama kamu." Nirmala memandang layar ponsel itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia ingin percaya, ia ingin bertahan, namun suara ayahnya masih terngiang jelas. Hari-hari setelahnya terasa berat. Ayahnya bersikap lebih dingin setiap kali nama Dika disebut. Ibunya berusaha menengahi, menyarankan Nirmala agar mempertimbangkan dengan hati-hati. "Nak, ibu tahu kamu sayang sama dia. Tapi orang tua selalu punya firasat. Dengarkan juga kata ayahmu. Jangan buru-buru." Nirmala hanya mengangguk. Ia lelah menanggapi. Sementara itu, Dika tetap konsisten menghubunginya. Ia berusaha menunjukkan keseriusannya. Nirmala yang semakin larut dalam perasaan sulit menolak. Baginya, Dika adalah sosok yang membuatnya merasa dihargai. Suatu sore mereka bertemu lagi di sebuah kafe dekat kampus. Nirmala tampak gelisah. "Kamu yakin kita bisa jalan terus? Ayahku benar-benar tidak suka," kata Nirmala. Dika menatapnya dalam. "Aku yakin. Aku bukan bapakku, Mal. Aku berusaha hidup jujur. Aku berjuang buat masa depan. Kamu percaya sama aku kan?" Nirmala terdiam, lalu mengangguk. "Aku percaya." Percakapan itu menguatkan hatinya. Ia pulang dengan keyakinan baru, meski di rumah kembali disambut suasana dingin. Ayahnya tidak lagi membicarakan soal Dika, namun sikapnya jelas menunjukkan penolakan. Nirmala sering mendapati ayahnya duduk sendiri di teras rumah, termenung lama, seakan menyimpan sesuatu. Kadang ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi tatapan tajam ayahnya membuatnya mengurungkan niat. Hari demi hari, Nirmala belajar menyeimbangkan dua sisi hidupnya. Cinta yang menggebu dan restu orang tua yang terganjal. Ia terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa yang dilihat ayahnya hanyalah masa lalu. Tetapi semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin berat rasa yang menekan dada. Malam-malamnya sering diisi kegelisahan. Ia tidak bisa tidur, hanya memandangi langit-langit kamar yang gelap. Kata-kata ayahnya terngiang, "Darah akan menurun." Kalimat itu menusuk, meninggalkan jejak aneh di pikirannya. Nirmala berbalik ke kiri, menutup wajah dengan bantal, namun bayangan keraguan tetap menempel. Ia tidak tahu harus bagaimana. Di satu sisi ia yakin cintanya tulus, namun di sisi lain keraguan yang ditanamkan ayahnya tak pernah hilang. Hatinya terus berperang setiap malam. Apalagi hubungan jarak jauh dengan Dika membuatnya harus menelan rindu yang tak sederhana. Hari-hari berubah menjadi tahun. Hubungan mereka berjalan hampir 4 tahun lamanya. Nirmala tetap setia. Ia menunggu kabar, menerima telepon singkat di sela kesibukan Dika, dan menahan diri dari rasa ingin bertemu yang kian menumpuk. Kuliahnya selesai tepat waktu, ia mulai bekerja di sebuah klinik kesehatan, sementara Dika semakin sibuk dengan tugas barunya. "Mal, maaf aku jarang kabar. Tugas di sini benar-benar menyita waktu." Suara Dika kerap terdengar lelah di ujung telepon. "Tidak apa-apa, aku mengerti. Yang penting kamu sehat," jawab Nirmala meski dalam hati sering kecewa karena harus menunggu lama. Ia mencoba menutup mata dari banyak hal. Baginya, kesetiaan adalah bukti cinta. Ia percaya waktu akan menguji mereka, dan ia yakin hubungan itu akan berujung baik. Namun keyakinan yang ia pelihara perlahan runtuh saat sebuah fakta pahit menyeruak. Suatu sore, Nirmala menerima pesan dari teman kuliahnya yang kebetulan bekerja di kota tempat Dika bertugas. Pesan itu sederhana, hanya sebuah foto. Namun isi foto itu seperti pukulan keras di wajahnya. Tampak Dika sedang duduk di sebuah kafe bersama seorang wanita, terlihat mesra, tangannya saling menggenggam. Nirmala membeku, tangannya gemetar. Ia menatap layar ponsel berulang kali, berharap ada kesalahan. Namun wajah itu jelas wajah Dika.
Senyum itu senyum yang ia kenal. Dan wanita di sampingnya bukan dirinya. Malamnya, ia menghubungi Dika. Suaranya bergetar, tapi ia berusaha terdengar tegas. "Dik, aku dapat foto kamu sama seorang perempuan." "Siapa dia?" Di seberang, Dika terdiam lama. Baru setelah beberapa detik ia menjawab, "Hanya teman, Mal. Jangan pikir yang macam-macam." "Teman? Genggam tangan seperti itu kamu sebut teman?" Nada suara Nirmala meninggi. "Mal, dengar dulu. Aku khilaf. Dia teman dekat di sini. Aku kesepian. Tapi itu tidak berarti aku tidak sayang sama kamu." Air mata Nirmala jatuh begitu saja. 4 tahun aku tunggu kamu. Aku tahan semua jarak ini. Dan kamu balas dengan selingkuh. Jangan bilang selingkuh. Itu hanya kesalahan kecil. Dika mencoba meredakan. Kecil? Buat kamu mungkin kecil. Tapi buat aku, itu menghancurkan. Percakapan itu berakhir dengan suara tangis tertahan. Malam itu Nirmala merasa dunia runtuh. Semua pengorbanannya, semua keyakinannya, hancur seketika. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Nirmala mencoba meyakinkan dirinya, mungkin Dika bisa berubah. Tapi bukti demi bukti terus datang. Ia mendengar kabar dari teman-teman lain, melihat status media sosial yang mengarah pada hubungan Dika dengan wanita itu. Semakin ia menolak kenyataan, semakin jelas kebenarannya. Akhirnya, pada sebuah malam yang sunyi, Nirmala memutuskan ia tidak bisa lagi bertahan. "Dik, kita selesai," katanya tegas lewat telepon. "Jangan, Mal, jangan bilang begitu. Aku tidak bisa terus dengan kamu. Aku tidak bisa percaya lagi. Kamu sudah hancurkan semua." Di seberang, suara Dika terdengar, cemas. "Aku janji berubah. Aku janji akan kembali jadi Dika yang dulu. Tolong beri aku kesempatan." Nirmala menggeleng meski tahu Dika tidak melihat. "Kesempatan itu sudah aku beri selama 4 tahun. Aku cukup." Telepon itu ditutup dengan berat. Nirmala menangis selama malam itu. Tangis yang bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena dikhianati. Namun keputusannya rupanya tidak diterima dengan mudah. Dika tetap menghubunginya, mengirim pesan, menelepon berkali-kali, bahkan datang ke rumah kosnya. "Mal, buka pintu, aku ingin bicara." Suara Dika terdengar dari luar pintu suatu malam. Nirmala hanya duduk di dalam kamar, memeluk bantal, menahan air mata. Ia tidak membuka pintu. "Mal, aku serius. Aku tidak bisa tanpa kamu. Tolong jangan tinggalkan aku." Suara itu semakin keras. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya. Hatinya perih, tapi tekadnya bulat. Sejak itu, hidup Nirmala berubah. Ia berusaha melanjutkan hari-harinya, bekerja seperti biasa, tersenyum pada rekan-rekannya. Namun di dalam, ia rapuh. Bayangan Dika terus menghantui. Kata-kata manis dulu kini terasa pahit. Dalam keheningan malam, ia sering terjaga. Rasa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Ia merasa diawasi, meski sendirian di kamar. Setiap kali ponsel bergetar dengan nama Dika di layar, dadanya sesak. Pernah suatu malam setelah menolak telepon Dika, ia mematikan lampu kamar. Namun tiba-tiba merasa seperti ada langkah kaki pelan di depan pintu. Ia menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Tapi tidak ada suara lain setelah itu. Hanya sunyi yang terasa menekan. Ia kembali teringat ucapan ayahnya dulu. "Cinta bisa membuatmu buta." Kata-kata itu kini bergaung keras. Bukan hanya buta, tapi juga terluka. Beberapa minggu setelah putus, Dika tetap tidak menyerah. Pesan-pesan panjang masih berdatangan. "Mal, aku menyesal. Aku tidak bisa tidur. Aku butuh kamu." Nirmala hanya membaca tanpa balas. Tangannya ingin mengetik jawaban, tapi hatinya menolak. Ia memilih diam. Ketegasan itu membuatnya sedikit lega, tapi juga dihantui rasa takut. Ia tahu Dika bukan tipe yang mudah melepaskan. Ada sesuatu dalam tatapan Dika terakhir kali mereka bertemu yang membuatnya merinding. Tatapan keras, seolah menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Suatu malam, ia kembali duduk di kamarnya. Hujan turun deras, suara gemuruh petir membuat suasana semakin tegang.
Nirmala menatap layar ponselnya. Puluhan pesan belum terbaca. Ia menghela napas panjang, lalu mematikan ponsel. Dalam gelap, ia memeluk dirinya sendiri. Rasa dingin menusuk tulang. Di luar, suara hujan terus mengguyur. Di dalam, dadanya sesak oleh perasaan yang belum selesai. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Kenapa aku harus jatuh pada orang sepertimu?" Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada jawaban. Hanya detak jantung yang terdengar makin kencang. Nirmala menutup mata. Tapi bayangan wajah Dika muncul jelas di pelupuk. Malam itu seolah menutup lembaran panjang penuh luka. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi hari berikutnya. Tapi ia yakin satu hal. Ia ingin pergi dari semua kenangan itu. Setelah lulus kuliah, Nirmala memutuskan pindah ke rumah saudara angkatnya, Mas Wikan. Rumah sederhana di pinggiran kota itu memberi harapan baru. Lingkungannya tenang, tetangga ramah, dan udara terasa lebih bersih dibanding hiruk-pikuk kos lamanya. Ia berharap bisa menyembuhkan luka hati sekaligus memulai hidup baru di tempat itu. Hari-hari awal berjalan baik. Mas Wikan dan istrinya Mbak Rara menyambut dengan hangat. Mereka memperlakukan Nirmala seperti adik sendiri. Setiap malam makan bersama, bercanda ringan di ruang tamu, membuat Nirmala merasa aman. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu sore, ketika Nirmala baru pulang kerja, ia terkejut melihat Dika berdiri di depan pagar rumah. Wajahnya tampak lelah, matanya merah seolah kurang tidur. "Mal, aku ingin bicara sebentar," katanya dengan suara berat. Nirmala terdiam. Jantungnya berdegup cepat. "Kenapa kamu bisa tahu aku tinggal di sini?" "Aku mencari. Aku tidak bisa diam. Aku butuh kamu." Nirmala menahan napas. "Kita sudah selesai, Dik. Jangan ganggu lagi." "Aku ingin tenang." Dika melangkah mendekat. "Aku tahu aku salah. Tapi tolong, beri aku kesempatan sekali saja." "Tidak ada kesempatan. Pulanglah," jawab Nirmala tegas. Suasana memanas. Untung, Mas Wikan keluar dari rumah. Ia berdiri tegap menatap Dika dengan sorot tajam. "Kalau kamu tidak diundang, jangan datang lagi. Jangan bikin adik saya tidak nyaman." Dika menunduk, bibirnya bergetar, seolah menahan sesuatu. Lalu ia berbalik dan pergi tanpa sepatah kata. Sejak kejadian itu Nirmala gelisah. Ada rasa aneh yang sulit ia jelaskan. Seolah kehadiran Dika tadi meninggalkan sesuatu di udara. Bayangan tatapannya yang murung terus menempel di benak. Beberapa hari setelahnya Nirmala mulai jatuh sakit. Badannya panas dingin, kepala berputar dan tubuhnya lemas. Dokter mendiagnosisnya tipes. Ia hanya bisa terbaring di kamar ditemani Mbak Rara yang setia merawat. "Aneh sekali, padahal kamu tidak banyak keluar makan sembarangan," gumam Mbak Rara. Nirmala hanya tersenyum tipis. Ia merasa sakit itu berbeda. Rasanya bukan sekadar penyakit biasa, melainkan seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam tubuhnya. Di saat tubuh melemah, gangguan aneh mulai muncul. Malam pertama terasa biasa. Namun saat lampu kamar dipadamkan, Nirmala mendengar suara benda jatuh dari dapur. Ia menajamkan telinga. Tidak ada siapapun yang bergerak. Ketika pagi tiba, piring ditemukan pecah di lantai, padahal malam itu dapur sudah rapi. Malam berikutnya, suara ketukan terdengar di pintu kamar. Tok, tok, tok. Nirmala membuka mata. Tubuhnya lemah, sulit bangun. Ia hanya menatap pintu yang tertutup rapat. "Siapa?" Suaranya lirih. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Ia mencoba memejamkan mata lagi, tapi suara itu kembali terdengar. Tokep, tokep, tokep. Kali ini lebih pelan, seolah dimainkan dengan sengaja. Bulir keringat muncul di dahinya. Ia berusaha mengabaikan, sampai akhirnya suara itu berhenti dengan sendirinya. Pagi hari, ia menceritakan pada Mas Wikan. "Mungkin angin, Mal? Atau tetangga iseng?" kata Mas Wikan mencoba menenangkan. Tapi suaranya jelas dari pintu kamar. Malam-malam begitu siapa yang main ketuk? Mas Wikan terdiam. Ia tidak ingin memperpanjang. Gangguan tidak berhenti di situ. Suara-suara aneh mulai sering muncul. Kadang seperti benda terjatuh. Kadang suara langkah kaki di ruang tamu saat semua sudah tidur.
Nirmala semakin sulit membedakan mana yang nyata, mana yang hanya perasaan. Malam ketiga saat tubuhnya mulai agak membaik, ia kembali merasakan sesuatu. Tepat ketika hendak tidur, udara kamar mendadak dingin. Suhu seolah turun drastis, membuat kulitnya merinding. Tiba-tiba terdengar bisikan lirih di dekat telinganya. "Mal." Nirmala terlonjak. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Dengan napas tersengal, ia meraih ponsel dan menyalakan layar. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Hanya jam digital yang menunjukkan pukul 12:15. Ia menutup wajah dengan selimut, berusaha menenangkan diri. Tapi detak jantungnya tidak berhenti berpacu. Keesokan harinya, ia semakin lemas. Suhu tubuh naik, keringat bercucuran. Padahal dokter bilang kondisinya harusnya sudah membaik. Kenapa malah makin parah? Gumamnya Mbak Rara kembali resah. Kalau begini mungkin bukan sekadar sakit biasa. Aku juga sering dengar suara di malam hari. Jangan-jangan. Ucapan itu menggantung. Mereka saling pandang, tidak berani melanjutkan. Di hari-hari berikutnya, gangguan semakin jelas. Nirmala mulai sulit tidur. Suara ketukan pintu hampir setiap malam datang. Kadang pelan, kadang keras, seolah sengaja ingin mengusik. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, suara itu terdengar lebih keras. Tok, tok, tok. Nirmala menahan napas. Ia memeluk bantal erat-erat. Siapa di luar? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Pintu tetap rapat, namun suara ketukan berganti dengan gesekan, seperti kuku yang mencakar pelan di kayu pintu. Srek, 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 bulu kuduknya berdiri. Ia ingin berteriak memanggil Mas Wikan, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya lemas, tak sanggup bergerak. Hanya matanya yang menatap pintu dengan rasa ngeri. Akhirnya suara itu berhenti setelah beberapa menit. Nirmala menangis pelan, menutup wajah dengan selimut. Pagi datang, pintu kamar diperiksa. Ternyata ada bekas goresan panjang, seolah digaruk dengan benda tajam. Mas Wikan terdiam lama melihatnya. "Ini tidak wajar," ucapnya pelan. Nirmala hanya memandang dengan mata sembab. Ia merasa rumah yang semula aman kini berubah menakutkan. Hari demi hari tubuhnya makin rapuh. Ia bisa bekerja, namun setiap kali pulang badannya terasa berat. Seakan ada yang menempel, menarik energi sampai habis. Suatu malam ia duduk di ranjang sambil menatap gelap. Air matanya menetes tanpa sebab. Ia berbisik lirih, "Kenapa semua ini terjadi padaku?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Malam yang sunyi hanya membalas dengan keheningan yang semakin menekan. Nirmala menatap kosong ke arah pintu kamarnya. Tubuhnya menggigil meski ia sudah membungkus diri dengan selimut. Ada perasaan aneh, seolah rumah yang dulunya terasa aman, kini menolak kehadirannya. Hari-hari berikutnya berjalan janggal. Nirmala mulai menyadari sesuatu yang tidak wajar. Setiap kali ia berada di luar rumah, di tempat kerja atau saat berbelanja kebutuhan, tubuhnya terasa sehat. Ia bisa berjalan normal, bisa tertawa, bahkan bisa mengerjakan pekerjaan tanpa hambatan. Namun begitu ia melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah Mas Wikan, tubuhnya seakan runtuh. Energinya lenyap, kepalanya pusing, dan badannya langsung lemas. "Aneh, Mbak. Padahal tadi di klinik aku baik-baik saja. Begitu pulang ke sini, rasanya mau roboh," keluh Nirmala kepada Mbak Rara suatu sore. Mbak Rara menatapnya khawatir. "Aku juga heran, Mal. Harusnya kalau sakit ya sakit dimanapun. Tapi kenapa cuma di rumah ini?" Nirmala menghela napas. Entahlah, rasanya ada yang tidak beres. Mas Wikan yang mendengar percakapan itu ikut menimpali. "Kalau begini, kita harus lebih waspada. Aku juga beberapa kali dengar suara-suara aneh malam-malam. Bukan hanya kamu yang merasakan." Sejak pengakuan itu, Nirmala semakin yakin rumah yang ia tempati menyimpan sesuatu yang tidak kasat mata. Gangguan kecil yang dulu berupa suara ketukan kini berubah semakin keras. Hampir setiap malam pintu kamarnya digedor seakan ada orang di luar yang marah. "Dug! Dug! Dug!" Suara benturan keras itu membuat bulu kuduk Nirmala berdiri. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya.
namun tetap bisa merasakan getaran di dinding. "Wikan!" teriak Mbak Rara dari kamar sebelah. "Kamu dengar itu?" "Iya, aku dengar," jawab Mas Wikan dengan nada tinggi, seolah ingin menutupi rasa takutnya. Pagi, harinya mereka memeriksa pintu kamar Nirmala. Terlihat jelas bekas goresan panjang di permukaan kayu, seperti dicakar dengan kuku tajam. "Ini bukan ulah manusia," gumam Mas Wikan pelan. Nirmala hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Ia tidak berani banyak bicara. Semakin hari, teror semakin menjadi. Suara cakaran tidak lagi hanya di pintu, tapi juga di tembok dekat ranjang Nirmala. Saat ia mencoba tidur, suara itu muncul pelan lalu semakin keras. Srek, srek, srek. Ia membuka mata, menatap tembok putih di sampingnya. Tidak ada apa-apa, tapi suara itu jelas terdengar. Seolah ada yang berusaha menembus dinding dari luar. "Sudah cukup!" Nirmala akhirnya berteriak suatu malam. "Siapapun kamu, hentikan!" Hening kembali. Namun keheningan itu justru lebih mencekam. Puncaknya terjadi ketika Nirmala mengalami kelumpuhan tidur untuk pertama kalinya. Malam itu tubuhnya terasa sangat lelah. Ia tertidur cepat namun tiba-tiba terbangun dengan perasaan aneh. Matanya terbuka tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Napasnya sesak, dadanya terasa tertekan. Di tengah kepanikan itu, ia melihat sesuatu di sudut kamar. Sosok wanita tua berdiri kaku. Rambutnya panjang berwarna putih, terurai sampai menutupi sebagian wajah. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat seperti mayat. Wanita itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah Nirmala. Tatapannya tajam, menusuk membuat darah Nirmala serasa berhenti mengalir. "Ya Allah," bisik Nirmala dalam hati, matanya basah oleh air mata. Sosok itu perlahan mendekat. Langkahnya pelan tapi pasti. Setiap hentakan kakinya terasa langsung ke dada Nirmala. Ia ingin berteriak memanggil Mas Wikan, tapi mulutnya terkunci. Ia ingin menutup mata, namun pandangannya tak bisa beralih. Ketika sosok itu sudah sangat dekat, wajahnya terlihat jelas. Kulitnya keriput, matanya merah menyala, bibirnya membiru. Rambut putih yang kusut menempel di pipi. Tatapannya tidak hanya menakutkan, tapi juga penuh kebencian. Air mata Nirmala mengalir deras. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap semua itu segera berakhir. Tiba-tiba tubuhnya bisa bergerak lagi. Ia terlonjak bangun, terengah-engah. Keringat membasahi seluruh tubuh. Kamar kembali sunyi. Sosok itu menghilang, seakan tidak pernah ada. Namun rasa takutnya tidak pergi. Justru semakin melekat membuatnya sulit bernapas. Pagi harinya ia menceritakan pada Mas Wikan dan Mbak Rara. "Aku lihat wanita tua di kamar, rambutnya putih panjang. Dia menatapku, sangat dekat. Suaranya bergetar, hampir menangis." Mbak Rara menutup mulutnya, ngeri mendengarnya. "Astagfirullah, Mal." Mas Wikan menepuk pundaknya. "Tenang, kita akan cari cara. Tapi jangan takut sendiri." Nirmala mengangguk, tapi rasa takut itu tidak bisa hilang begitu saja. Malam-malam berikutnya menjadi neraka baginya. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan wanita tua itu muncul di benaknya. Ia ketakutan jika tiba-tiba tubuhnya lumpuh lagi. Ia takut wajah itu kembali menatapnya dengan tatapan yang menusuk. Di luar, rumah semakin sunyi. Namun bagi Nirmala, keheningan itu justru penuh ancaman. Suatu malam ketika ia hendak memejamkan mata, suara benturan keras kembali terdengar di pintu. "Deg, deg, deg," ia melonjak kaget, tubuhnya gemetar. "Tolong," bisiknya pelan. Pintu tidak terbuka, tapi suara benturan terus berulang. Seolah ada yang memaksa masuk, Nirmala menatap pintu dengan mata lebar. Ia ingin berlari ke kamar Mas Wikan, tapi kakinya tak mampu bergerak. Rasa takut menahan tubuhnya di tempat. Benturan berhenti mendadak. Hening total. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara napas berat dari arah pintu. Nirmala membeku. Dadanya sesak, matanya berkaca-kaca. Ia memeluk dirinya, erat-erat menahan tangis. "Jangan ganggu aku." Malam itu ia tidak tidur sampai pagi. Hari-hari selanjutnya, ia hanya bisa menunggu malam dengan rasa was-was.
Ketenangan sudah tidak ada lagi. Rumah yang dulu menjadi tempat beristirahat kini berubah seperti jeruji besi yang menahan ketakutannya. Setiap kali matahari tenggelam, dada Nirmala sesak. Tubuhnya gemetar sebelum gangguan apapun terjadi. Mas, Wikan dan Mbak Rara akhirnya tidak tahan melihat kondisinya. Nirmala semakin pucat. Tubuhnya lemas, matanya cekung seperti kurang tidur bertahun-tahun. Bahkan ketika siang hari, wajahnya tetap tegang seolah bayangan malam masih menempel. Kita tidak bisa begini terus, ucap Mas Wikan suatu malam. Kalau dibiarkan, Mal bisa makin parah. Mbak Rara mengangguk, wajahnya penuh cemas. Aku sudah dengar kabar tentang seorang kiai di kampung sebelah. Namanya Kiai Arifin. Banyak orang bilang beliau bisa membantu. Nirmala hanya diam, menatap, kosong. Hatinya campur aduk antara ingin sembuh dan takut menghadapi sesuatu yang lebih menyeramkan. Namun akhirnya ia mengangguk pelan. Kalau memang itu bisa menolong, aku ikut saja. Hari itu juga mereka menjemput Nirmala ke rumah Kiai Arifin. Rumah sang Kiai sederhana, terbuat dari kayu jati tua, berada di ujung desa yang sepi. Saat masuk, hawa di dalam terasa berbeda, dingin namun menenangkan. Di ruang tamu, Kiai Arifin sudah menunggu bersama dua orang rekan seperguruan. Wajahnya teduh, janggutnya putih, matanya tajam namun penuh wibawa. Silakan duduk nak, suara beliau tenang. Aku sudah mendengar cerita singkat dari Mas Wikan. Coba ceritakan dari awal. Nirmala menunduk. Suaranya bergetar ketika ia menceritakan semua kejadian. Sakit yang aneh, suara ketukan di malam hari, hingga penampakan wanita tua berambut putih. Kiai Arifin mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk. Setelah selesai, beliau menarik napas panjang. Apa yang menimpa kamu bukan sekadar sakit. Ini ada campur tangan gaib. Penyakit ini bukan datang sendiri. Ada yang mengirim. Mbak Rara menutup mulutnya, ngeri mendengar penjelasan itu. Mas Wikan menunduk, wajahnya muram. Kiai Arifin lalu bersiap melakukan penyembuhan. Mereka menyiapkan air putih dalam kendi, beberapa helai daun bidara, dan dupa yang dinyalakan tipis di sudut ruangan. Bau harum bercampur dengan suasana tegang membuat Nirmala semakin gugup. Tenang nak, apapun yang terjadi, kamu jangan melawan. Cukup ikuti bacaan kami, ujar Kiai Arifin. Nirmala mengangguk, meski dadanya berdegup kencang. Ia duduk di tikar. Sementara Kiai Arifin dan dua rekannya mengelilinginya. Mereka mulai membaca doa dengan suara lirih. Awalnya semua terasa biasa. Namun tiba-tiba tubuh Nirmala kaku. Napasnya memburu. Suara yang keluar dari mulutnya berubah serak, berat, dan sama sekali bukan suaranya sendiri. Hah, kalian pikir bisa melepaskan dia? Suara itu menggelegar, membuat bulu kuduk berdiri. Mbak Rara menjerit kecil, sementara Mas Wikan menatap tak percaya. Kiai Arifin tetap tenang. Siapa kamu? Mengapa mengganggunya? Suara itu tertawa panjang, serak, dan menusuk. Dia milikku, aku sudah ditanam di sini. Kalian tidak akan bisa melepaskannya. Tubuh Nirmala menggeliat keras. Matanya melotot, bola matanya hampir putih semua. Suasana ruangan berubah mencekam. Bismillah. Kiai Arifin dan rekan-rekannya membaca doa, lebih keras memercikkan air dari kendi ke tubuh Nirmala. Seketika Nirmala berteriak panjang. Suara itu bercampur antara jeritan perempuan dan suara berat laki-laki. Badannya berguncang, tangan dan kakinya menghentak tikar. Berhenti, kalian tidak tahu siapa yang mengirimku. Siapa yang mengirim? Tanya Kiai Arifin, lantang. Suara itu mendesis. Kalian tidak pantas tahu, aku hanya jalankan perintah, dan aku akan terus di sini. Kiai Arifin memejamkan mata, lalu membaca doa lebih keras, kali ini dengan intonasi penuh wibawa. Air dari kendi kembali dipercikkan. Tubuh Nirmala mengejang lalu jatuh terkulai. Suara asing itu meredup, terganti dengan isak tangis Nirmala sendiri. Cukup untuk sekarang, kata Kiai Arifin akhirnya. Ia memberi isyarat pada Mas Wikan dan Mbak Rara untuk menenangkan Nirmala. Dengan napas tersengal, Nirmala berbisik, kenapa?
Kenapa aku? Kiai Arifin menatapnya dalam. Nak, sakitmu ini bukan medis. Ini kiriman. Ada yang sengaja menaruh sesuatu di rumah Mas Wikan untuk mencelakai kamu. Kiriman? Suara Nirmala nyaris tak terdengar. Iya, jawab Kiai Arifin. Santet, energi gelap yang sengaja diarahkan. Biasanya ditanam di lokasi tertentu, sehingga siapapun yang dituju akan merasakan sakit meski secara medis tidak ada sebab jelas. Mbak Rara meneteskan air mata. Astagfirullah, jadi semua yang Mal alami karena itu? Kiai Arifin mengangguk. Benar, ini bukan sekadar penyakit. Dan orang yang mengirim punya niat kuat, tidak mudah untuk dilepaskan. Malam, itu suasana rumah Kiai Arifin diliputi keheningan. Nirmala masih lemas, wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis. Mas Wikan menggenggam tangannya erat, mencoba memberi kekuatan. Apa yang harus kami lakukan, Kiai? Tanya Mas Wikan. Kiai Arifin menatap mereka satu persatu lalu berkata, tegas, kalian harus siap. Proses ini panjang. Dan yang paling penting, jangan biarkan Nirmala kembali ke rumah yang sudah ditanamkan kiriman itu. Di sana sumber utamanya. Nirmala memejamkan mata. Dalam hati, ia ingin percaya semua ini bisa diselesaikan. Tapi bayangan suara serak yang tadi keluar dari mulutnya membuatnya takut. Bagaimana mungkin tubuhnya bisa dikuasai begitu saja? Ketika mereka berpamitan, malam sudah larut. Angin malam terasa dingin menusuk. Nirmala berjalan pelan, tubuhnya masih goyah. Saat melewati halaman rumah Kiai Arifin, ia menoleh sekilas. Entah mengapa, ia merasa ada yang mengintai dari balik pepohonan. Sejenak ia berhenti menatap gelap. Mal, ayo cepat, panggil Mbak Rara. Nirmala mengangguk pelan dan kembali melangkah. Tapi rasa itu tidak hilang. Ada sesuatu yang terus menempel di belakangnya. Sesampainya di rumah, ia langsung berbaring di kamar. Tubuhnya masih lemas, pikiran kacau, dan suara berat yang sempat keluar dari mulutnya tadi terus terngiang. Malam itu ia nyaris tidak bisa tidur. Hatinya dipenuhi rasa takut dan bingung. Bagaimana bisa tubuhnya sendiri dipakai bicara oleh sesuatu yang bukan dirinya? Pagi datang dengan cahaya redup. Nirmala bangun dengan kepala berat, tapi wajahnya sudah sedikit tenang. Mas Wikan masuk membawa segelas air. Minum dulu, Mal, katanya pelan. Nirmala menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Aku takut, Mas. Semalam rasanya seperti bukan aku yang ada di dalam tubuh ini. Mas Wikan menghela napas. Aku tahu, tapi tenanglah, Kiai Arifin akan bantu kita. Beliau tadi bilang ingin bertemu lagi siang ini. Mbak Rara yang duduk di tepi ranjang menambahkan, ikuti semua saran beliau. Jangan ragu, kita sudah tidak punya pilihan lain. Siang itu mereka kembali menemui Kiai Arifin. Nirmala duduk bersila di hadapan sang Kiai, wajahnya pucat, matanya sayu. Namun kali ini ia lebih siap untuk mendengar apa yang harus dilakukan. Kiai Arifin membuka pembicaraan dengan suara tegas tapi lembut. Nak, semalam hanya permulaan. Apa yang mengikatmu kuat sekali? Untuk itu, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Nirmala mengangguk pelan, berusaha menahan gugup. Apa saja, Kiai? Pertama, ujar Kiai Arifin, kamu harus membuang semua barang pemberian dari orang-orang yang pernah menyukaimu. Baik berupa cincin, kalung, pakaian, atau apapun. Karena lewat barang-barang itu seringkali ada pintu gaib terbuka. Nirmala terdiam, dalam hatinya langsung teringat pada Dika. Ia masih menyimpan beberapa barang dari masa lalu, sebuah jam tangan, boneka kecil, dan beberapa surat yang dulu ia anggap kenangan. Kenapa harus barang pemberian? Tanya Mbak Rara dengan nada penasaran. Kiai Arifin menatap mereka dalam. Karena barang itu bisa jadi media. Kalau pemberinya punya niat buruk, barang tersebut bisa dipakai untuk mengikat. Dari jarak jauh pun, pengaruhnya tetap sampai. Mas Wikan mengangguk pelan. Berarti, Dika? Nirmala menunduk, air matanya menetes. Ia tidak menjawab, tapi semua yang ada di ruangan itu tahu siapa yang dimaksud. Jangan ragu, Nak, kata Kiai Arifin lagi. Semua barang itu harus keluar dari rumahmu. Jangan disimpan, jangan dikenang. Kalau bisa bakar atau buang jauh-jauh.
Itu langkah pertama. Nirmala mengusap wajahnya. Baik, Kiai. Aku akan lakukan. Yang kedua, lanjut Kiai Arifin. Kamu harus segera pindah dari rumah Mas Wikan. Sumber gangguan itu sudah ditanam di sana. Selama kamu masih tinggal, kamu tidak akan benar-benar lepas. Tempat itu sudah jadi wadah kiriman. Mbak Rara menatap suaminya cemas. Kita harus bagaimana, Wikan? Masa Mal harus pindah lagi? Mas Wikan termenung. Ia ingin melindungi Nirmala, tapi sadar kata-kata Kiai Arifin tidak bisa dianggap enteng. Apa tidak cukup dibersihkan saja, Kiai? Tanya Mas Wikan. Bisa, jawab Kiai Arifin tenang. Tapi butuh waktu lama dan belum tentu berhasil 100%. Sementara keadaan Nirmala sudah rapuh, jalan terbaik adalah menjauh dari tempat itu. Biarkan yang ditanam di sana kehilangan tujuannya. Ruangan hening beberapa saat. Nirmala menunduk, pikirannya kalut. Ia sudah merasa nyaman bersama Mas Wikan dan Mbak Rara. Tapi jika itu yang harus dilakukan, ia tidak punya pilihan. Aku akan pindah, katanya akhirnya. Suara lirih, namun tegas. Kiai Arifin mengangguk puas. Bagus, ingat jangan melawan dengan emosi. Ikuti petunjuk ini, insya Allah ada jalan. Setelah pertemuan itu mereka pulang dengan hati berat. Malamnya Nirmala duduk sendirian di kamar menatap barang-barang peninggalan dari Dika. Jam tangan yang dulu sering ia pakai, boneka kecil berdebu di rak, dan surat-surat yang penuh janji manis. Tangannya gemetar saat meraih surat itu. Ia membaca sekilas tulisan Dika. Aku janji tidak akan tinggalkan kamu. Air matanya mengalir deras. Semua janji itu kini hanya luka. Kenapa aku masih menyimpannya? Gumamnya. Dengan tekad bulat, ia mengumpulkan semua barang itu dalam sebuah tas plastik. Lalu ia keluar ke halaman belakang, menyalakan api kecil, di tungku. Satu persatu barang itu ia masukkan, jam tangan, boneka, surat. Api melahap semuanya, meninggalkan asap hitam yang menusuk hidung. Saat api berkobar, angin berhembus kencang tiba-tiba. Nirmala merinding. Rasanya seperti ada yang berteriak dalam kegelapan. Meski ia tahu tidak ada siapa-siapa, ia berdiri kaku sampai api benar-benar padam. Mbak Rara menghampiri. Sudah Mal, biarkan habis, jangan ditangisi lagi. Nirmala mengangguk meski hatinya berat. Ia tahu, itu bukan sekadar barang, itu bagian dari hidupnya yang harus ia lepaskan. Malam itu tidurnya masih gelisah. Suara ketukan pintu tetap terdengar samar, meski lebih pelan dari biasanya. Namun dalam mimpinya, ia melihat bayangan Dika berdiri jauh di ujung jalan, menatapnya dengan mata kosong. Pagi datang, dan ia merasa sedikit lebih ringan, tapi rasa takut tetap ada, menghantui setiap langkah. Di ruang tamu, Mas Wikan berbicara serius. Aku sudah hubungi temanku. Ada kos-kosan kosong dekat kantorku. Kalau kamu setuju, besok kita pindahkan barang-barangmu ke sana. Nirmala mengangguk, pelan. Baik Mas. Mbak Rara menatapnya penuh iba. Kami tidak ingin kamu pergi Mal. Tapi demi kebaikanmu, ini jalan terbaik. Nirmala menahan air mata. Aku tahu Mbak. Terima kasih sudah menjagaku. Hari itu mereka mulai mengemas barang-barang. Setiap kali Nirmala membuka laci, ia takut menemukan benda aneh yang bukan miliknya. Namun tidak ada, hanya barang-barang pribadi dan pakaian. Meski begitu, perasaan tidak nyaman terus menempel. Malam terakhir di rumah Mas Wikan terasa panjang. Nirmala berbaring di ranjang menatap langit-langit. Ia mencoba tidur tapi rasa gelisah terus datang. Tiba-tiba udara kamar berubah dingin. Dari arah jendela terdengar suara berdesis pelan, seperti bisikan yang hampir tak terdengar. Nirmala menutup mata erat-erat, memeluk bantal dengan tubuh gemetar. Malam terakhir di rumah Mas Wikan itu terasa begitu panjang. Ia berharap dengan pindah ke kos baru, semua rasa takut ini bisa berhenti. Beberapa hari kemudian, Mas Wikan membantu memindahkan barang-barangnya ke sebuah kos kecil dekat kantor. Lingkungan di sana ramai. Banyak penghuni lain dan pemilik kos pun ramah. Nirmala merasa lega. Ia yakin tempat baru ini akan memberi ketenangan, namun harapan itu tidak bertahan lama.
Malam pertama di kos, tubuh Nirmala terasa sedikit ringan. Ia bisa tertawa kecil ketika Mbak Rara menemaninya beres-beres. "Mungkin ini awal yang baik," katanya dengan senyum lemah. Mbak Rara membalas, "Semoga benar begitu, Mal. Kos ini ramai banyak orang. Insya Allah aman." Namun ketika malam semakin larut dan Mbak Rara pulang, rasa sepi kembali menghantam. Nirmala mencoba tidur, tapi udara kamar mendadak dingin. Jendela yang sudah tertutup rapat berderit pelan, seolah ada yang mendorong dari luar. Ia menahan napas. Hanya suara angin, pikirnya. Tapi beberapa menit kemudian, telinganya menangkap ketukan halus di pintu. "Tok, tok." Nirmala menoleh. Jantungnya berdegup kencang. "Tidak, jangan di sini juga," bisiknya lirih. Ketukan itu berhenti lalu berganti suara gesekan di dinding. Srek, srek. Bulu kuduknya berdiri. Ia menarik selimut menutupi tubuhnya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Keesokan paginya tubuhnya mendadak panas. Badannya lemas, kepala pusing, keringat bercucuran. Seperti dulu penyakitnya kambuh lagi. "Astagfirullah, Mal. Kamu sakit lagi?" tanya Mbak Rara ketika menengok. Nirmala menggeleng lemah. "Padahal kemarin aku sehat. Begitu tinggal di sini rasanya jatuh sakit lagi." Mas Wikan yang ikut menengok menghela napas panjang. "Berarti bukan rumah Wikan saja sumbernya. Gangguan itu masih menempel di kamu." Hari-hari selanjutnya, teror muncul lebih jelas. Nirmala sering terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah di lorong kos, padahal semua penghuni sudah tidur. Pernah ia mendengar suara bisikan tepat di telinganya, "Mal," membuatnya menjerit histeris hingga para tetangga berlari keluar kamar. Namun puncak ketakutan datang saat penampakan itu muncul lagi. Malam itu, tubuh Nirmala kembali lumpuh di ranjang. Ia terbaring dengan mata terbuka lebar, tak bisa bergerak sedikit pun. Dari sudut kamar bayangan samar mulai tampak. Sosok wanita tua dengan rambut putih panjang, wajah pucat, mata merah menyala. Wanita itu menatapnya tajam. Senyum tipis terlihat di bibir birunya. Perlahan ia berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat tubuh Nirmala semakin kaku. "Jangan..." Tangis Nirmala hanya terdengar dalam hati. Sosok itu berhenti tepat di samping ranjang. Tangannya yang kurus dan panjang terjulur, seakan hendak menyentuh wajah Nirmala. Tiba-tiba tubuhnya terlepas. Nirmala bisa bergerak lagi. Ia langsung bangkit, berlari ke pintu, dan membuka lebar-lebar. Nafasnya terengah, air matanya mengalir deras. Tetangga kos berdatangan, heran melihatnya ketakutan. "Kenapa, Mbak?" tanya seorang penghuni. Nirmala tidak bisa menjawab. Ia hanya duduk di lantai, memeluk lutut, wajahnya pucat pasi. Kabar itu sampai ke telinga Mas Wikan. Ia tak ingin membuang waktu. "Kalau begitu kita cari pengobatan lain. Kiai Arifin sudah menolong, tapi mungkin belum cukup. Aku dengar ada orang pintar bernama Pak Pranoto. Banyak yang bilang beliau bisa menarik penyakit kiriman." Tanpa menunda mereka membawa Nirmala ke rumah Pak Pranoto. Rumah itu berada di pinggir desa. Sederhana namun penuh aroma wangi dedaunan. Pak Pranoto seorang pria paruh baya dengan tatapan tajam dan suara dalam. Ia menyambut dengan senyum tipis, lalu mempersilakan mereka duduk di tikar pandan. "Aku sudah dengar sedikit. Mari kita coba periksa," ucapnya singkat. Nirmala diminta berbaring. Pak Pranoto mulai mengurut perlahan tubuhnya. Awalnya terasa seperti pijatan biasa, namun semakin lama, rasa sakit luar biasa muncul. Nirmala meringis, tubuhnya menegang. "Pak, sakit sekali," erang Nirmala, menggenggam tikar erat-erat. "Bertahanlah," kata Pak Pranoto. "Apa yang ada di tubuhmu harus keluar." Tiba-tiba perut Nirmala bergejolak. Ia merasa mual hebat, lalu tanpa bisa ditahan, ia memuntahkan sesuatu. Bukan makanan, melainkan cairan hitam pekat bercampur lumut. Bau busuk menusuk hidung. Mbak Rara menjerit kecil menutup mulut dengan tangan. Mas Wikan terbelalak tak percaya dengan apa yang ia lihat. Namun belum selesai. Dari mulut Nirmala keluar lagi sesuatu. 4 buah jarum berkarat, berlumuran cairan,
Hitam jatuh ke atas wadah yang sudah disiapkan Pak Pranoto. Nirmala menangis keras, tubuhnya gemetar. Ya Allah, apa ini? Pak Pranoto tetap tenang. Ia mengambil kain putih, membersihkan mulut Nirmala. Ini yang membuat tubuhmu sakit. Jarum-jarum ini ditanam secara gaib lewat santet. Dan selama belum keluar, kamu akan terus sakit. Mas Wikan menatap Pak Pranoto dengan wajah ngeri. Siapa yang melakukan semua ini? Pak Pranoto menghela napas. Aku hanya bisa melihat bahwa ini kiriman dari seseorang yang pernah dekat dengan Nirmala. Seseorang yang menyimpan dendam besar. Benda ini tidak akan mungkin masuk tanpa ikatan kuat. Nirmala menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya mengalir deras. Dalam hatinya, ia tahu kemana semua petunjuk itu mengarah. Malam itu, setelah semua proses selesai, tubuh Nirmala sedikit lega. Rasa sakit yang menekan selama berbulan-bulan berkurang. Ia bisa bernapas lebih tenang. Namun pikirannya tetap kacau. Bayangan wanita tua dan dendam seseorang dari masa lalu terus menghantui. Di perjalanan pulang, suasana mobil hening. Hanya suara mesin dan deru angin malam. Nirmala bersandar di kursi belakang menatap kosong keluar jendela. Mal, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Mbak Rara pelan. Agak ringan Mbak, tapi hatiku masih takut. Seperti ada yang belum selesai. Mas Wikan menoleh lewat kaca spion. Sorot matanya penuh kekhawatiran. Kita sudah berusaha Mal. Yang penting, kamu jangan menyerah. Nirmala menunduk. Air matanya jatuh pelan di atas kain yang ia genggam erat. Tubuhnya memang terasa lebih ringan setelah pengobatan tadi, tetapi batinnya masih penuh rasa takut dan kebingungan. Bayangan muntahan cairan hitam dan jarum berkarat terus menempel di kepalanya. Pak Pranoto menatapnya lama sebelum akhirnya membuka suara. Nak, apa yang keluar dari tubuhmu tadi adalah bukti. Itu bukan penyakit biasa, itu santet, kiriman yang sengaja ditujukan untukmu. Nirmala mengangkat wajah dengan mata merah. Siapa yang tega melakukan itu? Pak Pranoto menarik napas dalam. Aku tidak bisa menyebut nama langsung, tapi ada ciri-ciri. Sosok itu adalah seseorang yang pernah dekat denganmu, punya ikatan kuat, lalu menyimpan dendam karena kamu meninggalkannya. Aku lihat jelas energi yang menempel padamu berasal dari laki-laki yang tidak ikhlas kehilanganmu. Suasana ruangan mendadak hening. Mas Wikan dan Mbak Rara saling pandang. Keduanya tahu siapa yang dimaksud. Dika. Suara Nirmala lirih, hampir tak terdengar. Pak Pranoto menatapnya dalam, seolah membenarkan tanpa kata. Itulah yang aku lihat. Air mata Nirmala kembali mengalir deras. Kenapa? Kenapa sampai segitunya? Padahal aku hanya ingin hidup tenang. Pak Pranoto meletakkan tangannya di atas kepala Nirmala, memberi rasa hangat. Orang yang hatinya gelap bisa melakukan apa saja. Bahkan ketika dia sudah punya kehidupan sendiri, dendam tetap bisa memakan akalnya. Mas Wikan mengepalkan tangan. Berarti semua penderitaan Mal selama ini karena dia. Benar, jawab Pak Pranoto mantap. Kiriman itu ditanam sejak lama memanfaatkan kelemahan batin. Itu sebabnya meski sudah pindah, gangguan tetap menempel. Tapi sekarang, yang utama sudah keluar. Kamu harus menjaga dirimu sendiri agar tidak ada celah lagi. Nirmala menutup wajahnya, terisak. Ya Allah, aku tidak menyangka. Selama ini aku percaya dia pernah tulus. Mbak Rara mendekat, memeluknya. Sudahlah Mal, yang penting sekarang kamu selamat. Jangan lagi melihat ke belakang. Pengobatan itu selesai dengan doa panjang. Pak Pranoto memberi pesan terakhir sebelum mereka pulang. Jangan simpan dendam di hatimu. Maafkan meski sulit. Karena jika hatimu masih menyimpan benci, pintu itu bisa terbuka lagi. Nirmala mengangguk pelan. Aku akan mencoba Kiai. Malam itu, perjalanan pulang terasa berbeda. Tidak ada lagi beban berat di dada Nirmala. Nafasnya terasa lebih lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia bisa tersenyum kecil. Namun, bayangan tentang Dika tetap menghantui pikirannya. Bagaimana mungkin, di saat laki-laki itu sedang bersiap menikah dengan wanita lain, ia masih sempat menaruh dendam sedalam itu?
Beberapa minggu setelah pengobatan, kondisi tubuh Nirmala berangsur pulih. Demam hilang, nafsu makan kembali, wajahnya perlahan segar. Gangguan gaib pun berhenti. Tidak ada lagi suara ketukan di pintu, tidak ada bisikan, tidak ada penampakan. Malam-malamnya menjadi tenang. Suatu pagi, Nirmala duduk di teras kos menatap matahari terbit. Mas Wikan datang menemuinya. "Bagaimana sekarang, Mal? Tubuhmu sudah kuat lagi?" tanyanya sambil tersenyum. "Alhamdulillah, Mas, aku merasa sehat. Tidak ada lagi mimpi buruk," jawab Nirmala dengan suara mantap. Mbak Rara yang membawa teh panas ikut duduk. "Kalau begitu mungkin sudah saatnya kamu istirahat penuh. Jangan terlalu keras memaksakan kerja." Nirmala menatap mereka dengan mata berkaca. "Aku sudah memutuskan. Aku ingin berhenti kerja dulu lalu pulang ke rumah orang tua. Aku butuh waktu untuk tenang." Mas Wikan mengangguk. "Itu keputusan baik. Ayah dan ibumu pasti ingin kamu pulang." Nirmala menghela napas panjang. Ada rasa lega sekaligus sedih. Lega karena akhirnya bisa kembali ke rumah, tapi sedih karena ia merasa harus mengulang hidup dari awal setelah semua luka yang ia terima. Beberapa hari kemudian ia benar-benar pulang ke rumah orang tuanya. Ibunya menangis memeluknya erat. "Nak, akhirnya kamu pulang juga." Ibu cemas setiap malam. Nirmala ikut menangis, menumpahkan semua rasa sakit dan lega di pelukan ibunya. Ayahnya hanya duduk diam di kursi ruang tamu. Tatapannya tajam namun penuh kasih. "Ayah sudah bilang dulu, tapi kamu memilih jalanmu sendiri. Tidak apa-apa, Nak. Yang penting sekarang kamu selamat." Nirmala menunduk hormat. "Maafkan aku ya. Aku tidak mendengar peringatan ayah." Ayahnya menghela napas, lalu menepuk pundaknya. "Yang penting kamu belajar dari semua ini." Hari-hari berikutnya Nirmala menjalani hidup dengan lebih tenang. Ia membantu ibunya di rumah, bercengkerama dengan keluarga, dan berusaha mengembalikan semangat hidupnya. Namun di malam-malam sepi, pikirannya masih sering dihantui satu pertanyaan. Bagaimana mungkin Dika, yang sibuk dengan persiapan pernikahan, masih menyisihkan waktu dan tenaga untuk mengirim santet kepadanya? Ia duduk di kamar, menatap gelap, lalu bergumam lirih. Betapa dalam dendam itu. Kalimat itu menggantung di udara. Meski tubuhnya sudah sembuh, hatinya masih menyimpan luka. Bukan hanya karena rasa sakit yang ditimbulkan, tapi juga karena ia tahu, cinta yang pernah ia percayai berubah menjadi kebencian yang hampir merenggut nyawanya. Nirmala menarik napas panjang, menutup mata. Ia tidak ingin lagi menoleh ke masa lalu. Tapi bekasnya akan selalu ada, seperti luka yang tak bisa dihapus. Malam itu, ia berbaring di ranjang lamanya. Sunyi, tenang, hanya suara jangkrik terdengar. Tidak ada ketukan, tidak ada bisikan, tidak ada bayangan. Namun jauh di dalam batinnya, rasa heran itu tetap hidup. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah ia cintai bisa tega menjerumuskannya ke dalam kegelapan sedalam itu? Pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Hanya hati Nirmala yang semakin yakin bahwa kebencian manusia bisa lebih menakutkan daripada makhluk gaib sekalipun. Dan di dalam kesunyian, air matanya jatuh sekali lagi. Bukan karena takut, tapi karena sadar, ia harus menerima kenyataan pahit yang tidak bisa diubah. Itulah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini sampai selesai. Gimana ceritanya teman-teman semua? Jika ada saran dan kritik, jangan sungkan untuk berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya dari Kembang Wangi. Saya mohon maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.